Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerpen merupakan refleksi berbagai persoalan dalam kehidupan manusia yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Perlu diingat bahwa penyajian persoalan kehidupan dalam cerpen di samping memperhatikan unsur-unsur intrinsik dan struktur teksnya juga memperhatikan aspek kebahasaannya. Oleh karena itu, pada sesi ini kita mempelajari kebahasaan teks cerpen. Mari kita awali pembelajaran kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Amin. Aspek kebahasaan yang pertama adalah penggunaan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang ketiga. Penggunaan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang ketiga ini terkait dengan sudut pandang pengarang. Penggunaan kata ganti orang pertama pada narasi menunjukkan bahwa pengarang mengambil sudut pandang sebagai orang pertama. Artinya, pengarang menjadi pelaku atau tokoh cerita pendek, baik tokoh utama maupun tokoh sampingan. Pada contoh petikan cerpen yang pengarangnya mengambil sudut pandang orang pertama, pelaku utama, dapat kita lihat penggunaan kata ganti ku pada kata ku pasang dan ku tarik, bukan pada kalimat dialog. Baik, cepat ambilkan aku kerikil itu. Sedangkan penggunaan kata ganti orang ketiga menunjukkan bahwa pengarang mengambil sudut pandang orang ketiga, baik sudut pandang orang ketiga terbatas maupun sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pengarang dikatakan mengambil sudut pandang orang ketiga terbatas apabila pengarang menyebut tokohnya dengan kata ganti orang ketiga atau nama tokoh, serta mendeskripsikan tokohnya secara indrawi, terbatas pada hal-hal yang dapat dijangkau panca indera, seperti Jakun Karyamin turun naik. Karyamin menggeleng dan tersenyum. Suara keruyuk dari perut Karyamin. Bibirnya yang membiru dan telapak tangannya yang pucat. Dan pengarang dikatakan mengambil sudut pandang orang ketiga serba tahu apabila pengarang menyebut tokohnya dengan kata ganti orang ketiga atau nama tokoh serta mendeskripsikan tokoh-tokohnya tidak hanya pada hal-hal yang merupakan cerapan indrawi, tetapi juga mendeskripsikan apa yang ada di dalam hati, pikiran, dan perasaan tokoh yang tidak bisa dijangkau panca indera. Pada petikan cerpen yang disajikan sebagai contoh sudut pandang pengarang sebagai orang ketiga serba tahu ini, terdapat kalimat hati Budiman tergedor dan wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah. Tergedornya hati dan kesungguhan harapan adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau panca indera. Jadi pengarang mengetahui apa yang ada di dalam hati, pikiran, dan perasaan tokoh cerpen. Aspek kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung untuk penulisan percakapan tokoh. Ada dua komponen dalam teks cerpen, yaitu narasi dan
percakapan tokoh. Tanpa percakapan tokoh, cerpen terasa kering. Dengan percakapan tokoh yang ditulis dalam bentuk kalimat langsung, cerpen menjadi hidup. Kalimat langsung terdiri atas dua bagian, yaitu kutipan dan pengiring. Kutipan adalah kalimat yang ditulis sebagaimana yang diucapkan tokoh. Penulisannya diapit tanda petik dan diawali huruf kapital, kecuali kutipan yang merupakan kelanjutan kutipan sebelumnya yang dipisahkan pengiring. Contohnya, "Aduh," teriaknya, "kakiku terantuk batu." "Masih pagi kok sudah pulang, Min?" tanya Saidah. "Sakit." Aspek kebahasaan cerpen yang ketiga adalah penggunaan kalimat tidak langsung untuk penulisan percakapan tokoh. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang merupakan tiruan ucapan tokoh. Ciri-ciri kalimat tidak langsung: tidak ada tanda petik, hanya berbentuk kalimat berita, dan biasanya menggunakan kata penghubung bahwa dan agar. Contohnya, kakek mengatakan bahwa gunung itu akan marah bila digunduli. Dan ketika malam besoknya kakek bercerita bahwa Mbah Jaya Sakti dan keangkeran Gunung Beser itu tidak ada. Saya semakin tidak mengerti dengan kakek. Kata ganti yang digunakan pada bagian yang dikutip disesuaikan dengan posisi pengutip. Misalnya dalam kalimat, "Kamu perbanyak membaca selawat ya nak, San Bu Fatim, sebelum Ahmad pergi." Jika kalimat tersebut diubah menjadi kalimat tidak langsung dan pengarang mengambil sudut pandang orang pertama, kalimat tidak langsungnya berbunyi, "Sebelum aku pergi, ibuku berpesan agar aku memperbanyak membaca selawat." Jika pengarang mengambil sudut pandang orang ketiga, kalimat tidak langsungnya berbunyi, "Sebelum ia pergi, ibunya berpesan agar anak sematawayangnya itu memperbanyak membaca selawat." Aspek kebahasaan cerpen yang keempat adalah uraian deskriptif. Uraian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan pengalaman, latar, dan karakter agar pembaca memperoleh gambaran yang konkret sehingga merasa seolah-olah mengalami, melihat, mendengar, dan merasakan langsung apa yang dideskripsikan. Contohnya, seekor burung paruh udang terjun dari ranting yang menggantung di atas air, menyambar seekor ikan kecil, lalu melesat tanpa rasa salah hanya sejengkal di depan mata Karyamin. Yang menggantung di atas air memberikan gambaran konkret posisi ranting. Tanpa rasa bersalah memberikan gambaran konkret bagaimana burung itu melesat. Dan sejengkal di depan mata memberikan gambaran konkret dekatnya posisi burung itu dengan mata Karyamin. Aspek kebahasaan cerpen yang kelima adalah penggunaan majas. Majas yang sering digunakan dalam cerpen adalah majas perumpamaan, majas metafora, majas personifikasi, dan majas hiperbola.
Majas perumpamaan adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berkaitan dan sengaja dianggap sama. Pembandingan dinyatakan secara eksplisit dengan penggunaan kata-kata penghubung penunjuk hubungan perbandingan seperti bak, ibarat, penaka, sepantun, laksana, dan umpama. Majas metafora adalah perbandingan yang implisit. Jadi perbandingan langsung tanpa kata pembanding di antara dua hal yang berbeda. Dengan kata lain, metafora yaitu majas yang berupa kiasan, persamaan antara benda yang diganti namanya dengan benda yang menggantikannya. Misalnya, lintah darat merupakan metafora dari orang yang memberikan hutang dengan bunga yang tinggi. Kembang desa merupakan metafora gadis yang cantik. Menghantui merupakan metafora dari sesuatu yang menakutkan. Tangkai hati merupakan metafora dari kekasih, dan kunci merupakan metafora orang yang dapat menyelesaikan permasalahan. Personifikasi adalah majas perbandingan yang menuliskan benda-benda mati menjadi seolah-olah hidup, dapat berbuat atau bergerak. Misalnya, banjir besar telah menelan seluruh harta penduduk. Peluru mengoyak-ngoyak dada musuh. Matahari mulai merangkak ke atas bukit. Kabut tebal menyelimuti desa kami. Hiperbola adalah majas yang menyatakan sesuatu dengan berlebih-lebihan. Misalnya, keringatnya menganak sungai, suaranya menggelegar menggetarkan angkasa, senyumnya yang manis membuatku diabetes. Ribuan santri dan kiai gugur dalam pertempuran melawan tentara sekutu. Tak ayal lagi, Surabaya pun banjir darah. Aspek kebahasaan cerpen yang keenam adalah penggunaan pertanyaan retoris, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Misalnya, tidakkah kita sudah dikaruniai nikmat yang sangat besar? Yang mana nikmat dari Tuhanmu yang engkau dustakan? Aku telah memperingatkanmu, bukan? Aspek kebahasaan yang ketujuh adalah penggunaan kosakata yang dapat meningkatkan kualitas cerpen serta menambah keindahan dan keserasian makna yang tercipta. Kosakata tersebut adalah kata khusus, misalnya beringin dan trembesi merupakan kata khusus dari pohon. Melati, mawar, sedap malam adalah kata khusus atau hiponim dari bunga. Kata bermakna kias, misalnya pucuk langit, memanggang bus, dan mulut terminal. Kata berkonotasi, misalnya buruh berkonotasi negatif, karyawan, pegawai yang berkonotasi positif. Kata tidak baku dan tidak formal yang dapat membuat cerita menjadi lebih hidup. Misalnya kualat, cewek, tahu, gaul, dan sebagainya. Nah, demikianlah sekelumit pembahasan kebahasaan cerpen. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran dengan topik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.